Monoklonal antibody dicatat ya, imatinib. Kemudian ini obat-obat yang baru ya. Enaknya obatnya baru ini sebentar. Oke, terapinya itu ada banyak ya. Tolong dicatat ya. Jadi terapi untuk AML itu bisa terapi yang sifatnya induksi ya. Oke ya. Jadi terapinya terapi induksi. Ada yang catat nggak nih? Ada ya. Jadi nanti kalian bisa perbaiki slide-nya ya. Nanti kita lihat apakah masih bisa presentasi lagi untuk terapinya ya, bikin PPT lagi untuk terapinya khusus gitu ya. Atau nanti masih ada ini nggak waktu ya. Oke, terapinya tuh ada terapi yang sifatnya induksi, ada yang sifatnya konsolidasi, ada yang sifatnya pemeliharaan. Ada tiga ya. Oke, kemudian nanti kalian cari terapi induksi itu tujuannya untuk apa ya, terus regimennya bagaimana, dan obatnya apa gitu ya. Nah, setahu saya terapi yang sifatnya induksi itu contoh obatnya adalah daunorubicin, sitarabin, ya, dan yang inip-inip tadi, quizartinib, begitu ya. Itu obat-obat untuk terapi induksi, gitu. Nah, kemudian terapi konsolidasi. Jadi terapi induksi itu adalah terapi yang digunakan untuk menghancurkan sel kanker, gitu ya, sampai dia dapat remisi. Biasanya awal awal inap itu dia bisa sampai 6 minggu gitu ya, seperti itu. Nah, itu ada regimennya, ada berapa siklus lah istilahnya ya. Nah, itu kalian tolong cari ya, terapi induksi. Kemudian terapi konsolidasi. Terapi konsolidasi itu terapi yang diberikan eh, setelah dia apa ya, kanker mengalami remisi gitu. Jadi dia setelah kanker, setelah diinduksi, kemudian sel kankernya mengalami remisi ya. Nah, jadi artinya dia akan menurunkan jumlah sel leukemia yang masih tersisa di dalam tubuh gitu ya. Jadi dia membantu. Jadi ini terapi tambahan istilahnya ya. Karena ditakutkan kemungkinan besar leukemianya kambuh gitu ya dalam beberapa minggu atau beberapa bulan setelah terapi tadi induksi tadi gitu ya. Nah, terapi konsolidasi ini ada tiga ya. Ada yang dengan quizartinib seperti itu ya, dikombinasi dengan sitarabin ya. Ada yang kemoterapi intensif tambahan. Silakan nanti kalian tambahkan di situ ya dengan contoh obatnya ya. Seperti itu ya. Eh, itu terapinya seperti itu. Yang lainnya mungkin terapi transplantasi itu nggak usah ya karena terlalu ribet. Oh, maintenance ya. Nah, kemudian terapi maintenance. Nah, terapi maintenance itu untuk mencegah kekambuhan gitu ya. Jadi ini perlu diberikan. Kira-kira obatnya apa sih untuk maintenance gitu? Ya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Jadi tolong slide-nya diperbaiki dengan menambahkan itu. Bagaimana? Jangan lupa side effect dari obatnya ya, ditambahkan. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan kah? Ibu yang tadi itu untuk AML ya, Bu? Kenapa? Yang tadi 3 terapi induksi Iya, itu untuk AML aja.
untuk AML. Nah, terus nanti kalian cari yang itu kan, yang kroniknya kan, sama kan? Kan kronik kronik kan lebih parah lagi kan sebenarnya. Nah, kalian cari treatmentnya seperti apa yang kronik gitu. Karena di sini saya lihat di PPT ini nggak muncul ya treatmentnya ya, yang kronik ya, terlalu simpel banget, terlalu ini ya. Coba kalian nanti cari yang kronik apakah ya sama seperti itu terapinya atau mungkin jangka waktunya lebih panjang gitu. Obat-obat untuk yang kronik gitu. Ya, jadi intinya kalian memperdalam terapi tadi ya. Jadi slide ini kalian perbaiki ya, saya ulang ya. Slide ini kalian perbaiki dengan pertama kalian menambahkan ini ya, simptomnya tadi ya, saya bilang ya, simptomnya itu ditambahkan ya dengan lebih jelas lagi. AML bagaimana, CML bagaimana. Kalau sama nggak apa-apa, tulis saja dua-duanya ya, CML. Tapi kalau beda kalian bikin slide yang berbeda gitu ya. Kemudian kalian tambahkan juga tadi ya apa leukosit normal, leukosit yang tidak normal seperti apa dan leukemia ini terjadi leukositnya normal atau tidak gitu ya. Seperti itu. Tinggi atau rendah ya. Nah, kemudian di sini eh oke ini udah jelas ya jangan jangan lupa ya produksi leukosit yang tidak dapat menjalankan fungsinya seperti itu ya. Ya, nanti kalau ujian ya. Lalu tadi terapi ya kalau nggak salah ya. Oke, terapi ya. Jadi terapinya tuh paling penting justru itu agak banyak sedikit dicari ya. Jadi terapi untuk AML tadi saya kasih tahu udah 3 ya. Kalau yang akut kan memang harus segera ditangani ya dengan sifatnya langsung induksi, kemudian bisa konsolidasi, bisa di maintenance ya. Tapi yang kronik sama nggak gitu ya? Kalian cari yang kronik seperti apa. Contoh obat kemoterapi itu sangat banyak dan di situ ada siklus pengobatan ya. Jadi nanti jelas siklus pengobatannya seperti apa. Karena kan dia nggak mungkin sekali ya. Biasanya ada 6 kali siklus kalau nggak salah itu. Ya, 6 kali siklus diulang lagi ya. Setiap siklus itu diulang. Kemudian efek sampingnya apa gitu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan kah? Enggak ya? enggak Ibu. Oke ya, berarti paham ya. Jadi buatlah presentasi. Memang saya bilang ikutin yang YouTube ya. Tapi kalau saya lihat kok sederhana banget gitu ya. Seperti itu tolong ditambahkan ya dengan lebih bagus lagi slide-nya ya. Oke, saya tunggu minggu depan terus kita lihat apakah masih punya waktu nggak? Kita lihat sebentar ya. Sambil absen ya, saya minta tolong mungkin ada yang bisa mengabsen. Sebentar, saya coba cek dulu absensinya. Ibu katanya minggu ini Ibu mau ngejelasin kanker padat, Bu. Ya, sebentar. Oke. Ini kalau nggak salah ini masih banyak kok pertemuan kita. Makanya saya coba cek dulu deh sebenarnya kita masih punya banyak ini nggak? Kalian libur kapan? Ada ininya nggak? Ada kejelasan nggak? Atau libur bersama itu ya? Belum ada info keluar, Bu. Oh, belum ada info keluar. Coba saya tanya Bu Tanti sebentar ya. Takutnya kalau udah libur kita selesaikan. Tapi kalau belum libur kan masih punya banyak waktu kita ya. Kita kan tinggal kanker padat doang kan yang belum terselesaikan. Iya, Ibu. Jadi mendingan kalian nanti perbaiki minggu depan presentasi lagi gitu ya. Nanti kita bisa. Saya cek dulu. Atau saya tanya Bu Tanti deh. Ini kan gagal hati, kanker pak. Ya udah tinggal kanker padat doang kok. Ntar saya tanya Bu Tanti liburnya kapan. Saya lupa kalender akademiknya.
Oke. Sambil menunggu jawaban, kita coba absensi dulu ya. Ya, monggo silakan. Dinda Raseda, Hadir. Aldi, Hadir. Adistina, Hadir. Rani, Trinita, Hadir. Raina, Hadir. Fizi, Hadir. Dina, Hadir. Zahra, Hadir. Sofia, Hadir. Ulia, Hadir. Irawati, Hadir. Mela hadir Bu, Faradilah, Farah, Tidak ada ya? Farah hadir Bu, dia mikir error. Oh ya. Fitrianingsih, Hadir. Anissa, Hadir. Gusti, Hadir. Mutia, Hadir. Zahwa, Hadir. Sahat, Hadir. Farhan, Hadir. Siska, Hadir. Putri, Hadir. Nurul, Hadir. Ufi, Hadir. Roro, Hadir. Raka, Hadir. Nasia, Hadir. hadir semua Bu. Lanjut ya. Kita lanjut yang berikutnya ya. Hadir. Ika, Hadir. Kania, Hadir. Angel, Hadir. Roni, Hadir. Melani, Hadir. Aulia, Hadir. Rida, Hadir. Afra, Hadir. Farhan saya Bu. Iya. Anggi, Hadir. Intan, Hadir. Anissa, Hadir. Dede, Hadir. Yunita, Hadir. Valen, Hadir. Uki, Hadir. Ayu, Hadir. Eka, Eka, Eka masuk nggak? Lanjut aja Eka nggak apa-apa. di partisipan ada Bu? Nggak Hadir, ada. Bu. Hadir. Tuh, ada Bu. Jangan lari-lari dong, dengerin orang ngomong ya. Dianti, Hadir. Nabila, Hadir. Zulfa, Hadir. Ardini, Hadir. Aida, Hadir. Adinda, Hadir. Syarifah, Hadir. Sipa, Reza. Dea, Hadir. Melik, Hadir. Dwi, Hadir. Fajar, Hadir. Elisa, Hadir. Febrian. Ya. Febrian. Ya Bu. Febrian ada nggak? Febrian. Febrian. Nggak ada ya.
Iya. Udah saya simpan absennya. Tanggal 8 kita ujian ya, ternyata. Saya nggak tahu tanggal 8 itu tanggal berapa sih? Oh iya, tanggal 8. Berarti, aduh, udah mulai hari Senin ya, atau tanggal 14. Oke, liburnya saya belum tahu. Oh, bentar. Liburnya belum ada kepastian, tapi kita coba selesaikan dulu deh. Satu lagi ya, 2A ya. Monggo silakan. Ini kita masih punya berapa kali pertemuan sih? Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 9 ya? Berarti 1, 2. Sekarang 8. Sama itu tanggal Sekarang berapa ya? 8, Bu. Sekarang Hah? 8. Tanggal Iya, 8. cuti bersama itu tanggal berapa ya? Kalian kan ada tanggal merah tuh, tanggal berapa? 25. Eh? Oh iya, 25, 26 ya, 25, 26 ya, kalau nggak salah ya. Berarti masih ketemu 1, 2. Ya, silakan ini sambil dibaca deh. 1, 2. Oh, masih 2 Sarah kali. Permata cuti, Bu. Apa? Sarah Permata cuti. Oh iya, oke. Sarah Fauzia. Hadir. Sylvia. Hadir. Anissa Rahma. Anissa. Anissa hadir, Bu. Ya, bisa. Anissa hadir, Ibu. Chat di box. Gita. Hadir. Yusnia. Hadir. Roida. Hadir. Florita. Hadir. Pules. Hadir. Farizan. Hadir. Azara. Hadir. Arta. Arta. Ada nggak? Ya, Udah kemana? Terus, Azahira. Salsa. Hadir. Ananda. Hadir. Nanda. Hadir, Kak. Hadir. Kak, nanti. Udah hadir, Kak. Nia Mulyani. Hadir. Indah Octavia. Hadir. Siti Fatimah. Hadir. Siti Askia. Hadir. Abdul Hafiz. Hadir. Ilmi Aulia. Hadir. Anita hadir, Ibu. Kak Deborah. Hadir, Deborah. oke, berarti ini yang nggak hadir sih Sarah. Apa ini ya? Hadir semua ya? Ya, Oh Ibu. ini, Arta. Arta nggak hadir ya? Oke, Harta nggak hadir ya? Saya absen ya. Oke, kita lihat sekarang presentasi tentang kanker ya. Kita lihat dulu ininya kanker padat. Oke, sebentar. Ini kanker cair kalian. Saya tutup dulu. Bentar ya. Saya masuk kanker padat. Stop share dulu deh. Saya nggak kelihatan. Kanker padat itu bahan farmakoterapi. Oke, sebentar ya. Dan. Ya, saya mulai aja kanker padat ya, karena di sini ada obat-obat kanker juga yang saya akan presentasikan.
Tolong perbaiki ya, minggu depan kalian bawakan untuk yang obat-obat kankernya. Eh, udah terlihat ya? Udah ya? Oke, kita Udah, masuk Ibu. ke tumor kanker padat ya. Ini adalah kanker akibat pertumbuhan yang tidak normal dari sel jaringan yang berubah menjadi sel kanker gitu ya. Dia kena dengan tumor. Ini kalau nggak salah udah ya. Cuma waktu itu saya cepat banget ya. Jadi nanti kalian ini ya. Nah, tumor itu dibagi atas dua ya, jinak dan ganas ya. Ini jenis-jenis kanker. Waktu itu sudah sampai slide berapa gitu lupa saya. Tapi saya ulang aja ya. Ini jenis-jenis kanker yang mungkin bisa kalian lihat seperti itu ya. Lalu ini juga udah pernah saya ingat ya. Ini adalah jaringan asal, ini tumor yang terjadi dan ini keganasan. Ini epidemiologi ya, berapa persen terjadinya kanker. Memang kalau laki dan perempuan beda-beda ya. Kalau laki banyak prostat, perempuan mungkin payudara banyak ya, seperti itu. Jadi karsinoma itu kanker berasal dari kulit, sarkoma kanker berasal dari tulang, jaringan atau tulang lemak dan sebagainya ya, jaringan ikat. Limfoma yang dari getah bening gitu ya, adenoma eh, kanker berasal dari tiroid dan leukemia yang berasal dari jaringan pembentuk darah. Jadi beda-beda ya istilahnya. Nah ini apa penyebab-penyebab kanker udah pernah juga. Ini proses sel normal menjadi sel kanker ya. Jadi proses itu dari sel normal jadi kanker, terjadinya kanker disebut karsinogens ya. Jadi proses terjadinya kanker namanya karsinogenis ya. Nah, ini jadi sel itu terdiri dari selaput sel, sitoplasma, inti sel. Semua sel itu ada selaputnya, ada sito, ada inti selnya. Nah, di dalam inti itu ada kromosom yang spesifik untuk individu bersangkutan. Nah, kromosom itu terdiri dari DNA. Makanya kalau ada orang bilang, oh saya tes DNA sesuai atau tidak gitu ya, itu karena memang spesifik untuk tiap individu. Ya, ada DNA, kromosom itu ada DNA, ada RNA dan protein inti. Makanya kalau ada kelainan DNA, ya, itu kromosomnya jadi nggak bagus gitu ya. Nah, gen itu terdapat dalam kromosom atau DNA ya. Jadi artinya kalau ada orang tes DNA, berarti yang mau lihat kromosomnya. Kenapa kromosom DNA-nya yang dilihat? Kenapa? Karena gen A itu mengandung kode genetik yang spesifik untuk setiap makhluk hidup. Jadi nggak sama ya. Biasa satu turunan dia tuh. Jadi kalau ada orang yang kelainan DNA, mungkin bisa juga kode genetiknya juga salah baca, akhirnya anaknya dan sebagainya bisa menjadi kelainan DNA. Nah, protogen adalah gen yang mengatur pembentukan protein dalam pertumbuhan gitu ya. Jadi ini gen yang mengkode, artinya nanti dia mengkodon ya, mengkodon dia mau jadi protein apa nanti. Nah, protein itu dibentuk untuk jaringan dan sebagainya. Nah, protogen ini nggak boleh salah baca gitu ya. Kalau dia salah baca nanti protein yang terbentuk akan salah. Akibatnya apa? Akan ada kelainan sel. Nah, ada protogen, ada supresor. Supresor itu menghambat pertumbuhan ya. Gen supresor itu menghambat pertumbuhan. Jadi dia saling mengimbangi ya, seperti itu ya. Ini gejala-gejala kanker secara umum ya. Kalian nanti bisa baca tiap kanker beda-beda ya, tergantung jenis kankernya. Nah, ini jenis-jenis kanker yang mungkin kalian bisa lihat ya, kanker padat seperti itu ya, mengerikan ya, cepet aja ya, serem juga. Nah, ini yang kanker tulang ya, yang sering terjadi ya. Ini paru-paru ya, yang sudah memutih dan sebagainya, ini sudah rusak gitu ya. Nah, jadi kita lihat pertumbuhan sel normal itu, pertumbuhan besar sel tubuh yang sekitar 50-100 triliun ya, dia ada dalam fase istirahat atau fase GO namanya. Nah, hanya 10% yang tumbuh untuk menggantikan sel yang mati. Jadi sel mati itu nggak semuanya mati gitu ya. Kalau semuanya mati berarti nggak bisa ini dong ya. Jadi hanya 10% yang mati. Artinya apa? Sel itu punya kemampuan yang namanya apoptosis ya, bunuh diri. Jadi artinya ketika dia merasa dia tidak baik lagi, tidak bagus lagi daripada dia merusak yang lain, dia bunuh diri sendiri selnya, gitu ya. Itu proses salah satu untuk regenerasi sel, gitu. Nah, untuk tumbuh sel mengadakan yang namanya mitosis. Pertumbuhan sel normal diatur oleh protein yang disebut dengan faktor pertumbuhan. Ya, jadi faktor pertumbuhan ini atau pengatur pertumbuhan dilakukan dengan mengatur hormon, pertumbuhan, enzim dan sebagainya. Nah, ini semua diproduksi oleh yang namanya proto-onkogen dan atau gen supresor. Jadi mereka saling berkeseimbangan. Yang satu membentuk, yang satu menekan, satu membentuk, satu menekan gitu ya, supaya tidak pertumbuhannya tidak abnormal. Nah, mekanisme pembentukan neoplasma atau tumor ganas disebut dengan karsinogenesis ya. Ini proses yang sifatnya multitahap. Jadi sebagian besar tidak reaktif. Karsinogen itu sebenarnya tidak reaktif atau prokarsinogen ya, atau karsinogen proximate.
namun di dalam tubuh diubah menjadi karsinogen awal atau karsinogen akhir, gitu ya. Ya ini proses pembentukannya ya seperti itu. Nah, ketika nanti karsinogen tadi misalnya ada salah dalam sesuatu membaca, mengkodon dan sebagainya, akan terjadi pembentukan sel yang bisa berdampak sebagai tumor gitu ya. Seperti itu. Kalau kokarsinogen dia bukan karsinogen ya, masih promotor, penyebab ya. Nah, promotor ini berperan mempermudah pertumbuhan dan perkembangan sel tumor dorman atau laten. Jadi artinya kalau ada promotor ya, dia bukan berarti dia langsung kanker, tapi dia dorman ya, diam. Tumornya itu tumor diam. Nanti dia akan menjadi diam atau tersembunyi ya, laten. Nanti perlu waktu untuk bisa berkembang menjadi aktif begitu ya. Makanya kalau kanker itu nggak bisa terpapar sekarang, besok kanker gitu ya, nggak bisa ya, seperti itu, dia pasti menahun. Nah, ini proses transformasi sel dari mulai proses inisiasi, ada mutasi genetik ya di sini, ada DNA yang berperan di sini, ada promosi untuk berproliferasi. Tadi yang saya bilang ya, proliferasi bukan artinya langsung cepat, tapi proliferasi itu adalah satu tahap dari mulai inisiasi, kemudian berkembang gitu ya. Belum tentu berkembang itu cepat gitu ya. Jadi jangan disamakan proliferasi dengan kecepatan sel gitu ya. Kemudian ada progresi ya, seperti itu. Ini adalah salah satu tanggal 26 sampai tanggal 2 Januari. Oh, kalian libur 26 sampai tanggal 2. Aduh, lama banget liburnya. Ya, seperti itu ya, inisiasi, promosi, dan progresi. Oke, tahap pertumbuhan kanker ya. Bentar. Tahap pertumbuhan kanker ini dari sel normal, ini kanker, jadi kalau kalian lihat dia membelahnya satu ini menjadi sangat banyak, tidak terkendali ya. Nah, ini kanker disebabkan oleh ekspresi mutasi dari gen normal, jadi ada suatu oncogenesis ya yang menyebabkan kanker, kemudian menghasilkan sel kanker yang bersifat non self destruction. Jadi ini yang tadi saya bilang sebenarnya sel dia bunuh diri, tapi ternyata sel kanker itu atau sel oncogen ini menjadi non self destruction, dia nggak bisa mematikan dirinya sendiri gitu ya, dia tumbuh berkembang sangat cepat. Nah, ini metastasis dari tumor, infiltratif, limfogen, hematogen, implantasi. Ya, ini nggak akan saya tanyakan karena ini kedokteran banget ya. Stadium kanker bisa stadium tumor, getah bening, dan metastase. Ini tingkatannya atau TNM ya. Ini metafase manifestasi klinik yang terjadi dari perdarahan dan seterusnya ya. Ini target saya kira juga ini saya lewatkan saja ya, karena ini lebih ke arah kedokteran ya, mungkin agak sulit untuk kalian ya. Seperti itu, tapi di sini perlu kalian ketahui ada beberapa obat ya, terapi pada tanda khas kanker ya. Jadi di sini artinya dia bisa menghambat kinase ya. Kinase ini, penghambatan enzim kinase ini bisa menghindari pertumbuhan atau penekanan pertumbuhan gitu ya. Kemudian ini ada telomerase ya, memungkinkan replikasi tidak akan mati, maka ini dihambat begitu ya. Kemudian di sini ada radang yang dipicu oleh tumor, maka bisa diberikan obat anti radang yang sifatnya selektif gitu ya. Nah, pada fase ini ada aktivasi dan metastase ya. Maka kalau mau menghambat di fase ini, maka akan diberikan obat yang menghambat HGF garing C-MET-nya. Nah, kalau mau instabilitas genom dan mutasi ini bisa dihambat di fase ini melalui inhibitor PARF ya. Jadi ini adalah yang di kotak-kotak ini adalah terapi-terapinya. Kemudian yang ini mau habis chargernya sebentar. Ya, saya ulang ya. Jadi di sini yang di kotak-kotak ini adalah obatnya, yang di sini adalah fase yang dihambat gitu ya. Nah, ini algoritma dari pengobatan kanker ya, bisa mengevaluasi melalui CT scan, sinar X, MRI, ini stadium 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini kalian bisa lihat di sini, kalau stadium 1 misalnya high risk dan sebagainya ya, apa harus diberikan ya. Kemudian kalau low risk ya, radical resection. Stadium 2 ya, itu bisa diberikan
Kalau dia tidak bermetastase, radical resection ya, seperti itu ya, dan seterusnya. Kemudian terapi penanganan kanker itu bisa dengan pembedahan, bisa dengan radioterapi, bisa dengan imunoterapi, bisa dengan terapi hormon. Ini kalian harus pelajari untuk ujian juga ya. Jadi pembedahan bisa. Kemudian pasti kalau pembedahan itu di kemo ya. Kalau dia memang sudah kanker ya, nggak mungkin dibedah terus didiamin gitu ya. Bisa radioterapi dengan efek seperti ini, bisa imunoterapi, bisa dengan terapi hormon. Tapi hati-hati karena terapi hormon itu bisa memicu hormon kanker payudara misalnya seperti itu ya. Jadi terapi hormon ini dirancang untuk mengubah produksi hormon dalam tubuh sehingga sel kanker berhenti berkembang dan dibunuh sepenuhnya gitu ya. Jadi artinya begitu. Kemudian kemoterapi, jadi tujuannya adalah menyembuhkan pasien dari penyakit tumor ganas untuk mengatasi tumor secara lokal dan mengatasi tumor apabila terjadi metastase. Manfaat kemoterapi apa? Yaitu pengobatan, ya. Jadi pasti untuk pengobatan supaya tembuh tuntas. Tapi yang masalah adalah kemoterapi ini tidak bisa untuk lokalisir hanya di sel kanker ya. Dia bisa kena sel-sel lain yang masih bagus ya. Kontrol dan mengurangi gejala ya. Nah, tinjauan dari siklus sel obat kanker dibagi atas 2 ya. Jadi nomor 1 CSS namanya, Jet Cell Cycle Specific ya. Ini sifat toksisitasnya selektif terhadap fase tertentu dari siklus sel. Tadi siklus sel yang bulat tadi itu ya. Nah, ini contoh obatnya adalah vincristine, vinblastin, mercaptopurin, dan sebagainya. Ini efektif terhadap kanker yang berproliferasi tinggi, misalnya kanker sel darah tadi ya. Ini tadi saya bilang obat-obatnya seperti ini, kalian bisa lihat di sini ya. Ini untuk kanker sel darah. Kemudian CCNS, singkatan Jet Cell Cycle Non-Specific, seperti alkilator ya, antibiotik anti kanker, dactinomycin, daunol. Nah itu jadi sepertinya menjadi kok antibiotik gitu ya, antibiotik anti kanker ya. Nah perbedaan kerja tersebut lebih bersifat relatif dari absolut karena banyak yang tergolong CCNS tadi lebih efektif terhadap sel yang berproliferasi terhadap sel yang sedang dalam fase tertentu siklusnya, seperti itu. Ya, jadi ini zat-zat alkilator namanya. Kemudian berdasarkan waktu pembagiannya, kemoterapi dibagi atas. Nah ini tadi yang saya bilang ya, ada terapi induksi, konsolidasi, adjuvan, neoadjuvan, perawatan, dan kombinasi kemoterapi dengan lebih dari 1 agent seperti itu. Jadi banyak sekali tipe-tipe kemoterapi yang dilakukan. Pastinya ini dokter yang akan tahu ya, dia akan diberikan tahap mana. Yang pasti dia akan bertahap ya, dari induksi kemudian lanjutkan konsolidasi, karena konsolidasi ini adalah lanjutan dari induksi ya, seperti itu. Lalu adjuvan ya, diberikan setelah perawat tumor secara lokal untuk mengendalikan lesinya, seperti itu ya. Ada lagi tumor neoadjuvan ya. Nah, obat kemoterapi menurut mekanisme kerja sebetulnya saya sudah buat ya. Jadi kalian nggak apa-apa bikin lagi supaya kalian lebih baik lagi, lebih hafal ya. Pertama adalah alkylating agent, caranya menghambat sintesis DNA ya. Dia menghambat sintesis DNA dengan menukar gugus alkil sehingga membentuk ikatan silang DNA. Nah, ini golongan obat alkylating agent itu adalah amsakrin, ifosfamid, tiotepa, banyak sekali ya. Ini obat-obat kanker semua nih, cisplastin, ciklofosfamid ya. Antibiotik ini juga ya, banyak sekali. Lalu antimetabolit, itopic spindle, topoisomerase inhibitor, dan hormonal. Ini yang tadi saya bilang ya, terapi untuk orang kanker payudara malah dikasih hormon, tapi ini adalah hormon-hormon yang digunakan untuk kemoterapi gitu ya. Bisa adenokortikosteroid ya, adrenal inhibitor ya, hormon seperti ini, androgen, anti-androgen, dan sebagainya. Kemudian berbasis program platinum. Nah ini untuk kanker serviks ya, biasanya seperti itu. Contohnya apa? Cisplatin, karbopalin, oksaliplatin, dan sebagainya. Monoklonal antibody ini paling sering, pokoknya pakai MAP atau IMAP, itu monoklonal antibody gitu ya. Jadi rituximab, trastuzumab, dan sebagainya. Lalu growth factor, hematopoietic growth factor ya, itu juga erythropoietin kita tahu untuk apa? Sumsum tulang belakang ya, untuk orang yang anemia ya, seperti itu. Dan ini lain-lain. Oke, jadi sudah selesai. Saya berharap kalian bisa belajar tentang mekanisme kerjanya ya dari obat-obat kanker. Makanya tadi saya bilang tolong cari yang kanker darah dan mekanisme kerjanya seperti apa gitu ya.
Yang penting buat saya itu mekanisme kerja dan efek samping yang serius yang terjadi dan siklus pengobatannya seperti apa. Ya, jadi kanker pada sudah selesai, kemudian masih ada satu lagi yaitu minggu depan kali ya, nggak usah hari ini karena terlalu berat. Ini obat-obat kanker. Sebetulnya obat-obat kanker juga saya sudah buat tapi cuma 14 slide ya, nggak banyak ya seperti itu. Sama sih sebetulnya yang tadi ya, cuma lebih spesifik lagi. Oke, minggu depan saja kita bahas obat-obat kanker. Terakhir pertemuan kita dengan yang tadi ya, kalian presentasi yang tadi kalau misalnya sudah lengkap, tolong mau digabung slide-nya atau dipisah, silakan deh. Kalian atur sendiri seperti apa. Yang penting lengkap, ya. Oke, apakah ada pertanyaan di sini? Ibu mau nanya Bu, untuk presentasinya yang terapi aja apa sekalian sama kanker cair lagi Bu? Bagaimana? Saya Kan kurang minggu dengar apa? depan kanker cair presentasi lagi. Apakah Iya, yang cuma terapi obatnya ya? sama yang tadi ya perbaikannya ya. Ha? Berarti dipresentasiin semua lagi Bu sama perbaikannya. Iya, presentasi singkat aja ya, karena kan perbaikannya nambah dikit-dikit kan ya, yang diperbaiki saja, sama yang langsung obatnya langsung. Kalau yang Oke diperbaiki Bu. saya lihat doang sebentar ya, misalnya ini gejalanya Bu gini gitu ya, ini apa leukosit normal dan itu, oke sebentar aja sepintas langsung masuk ke obatnya lebih detail. Jadi yang lain-lainnya nggak usah diliatin lagi gitu ya. Ya Bu, baik Bu. Makasih Bu. Ya, yang lengkap ya obatnya ya. Tadi kan saya punya obat-obat tuh. Mungkin bisa untuk kanker darah ya, di situ mekanisme kerjanya. Tadi yang saya bilang efek sampingnya dan bagaimana posologinya kan biasa beda tuh ya. Suntikannya berapa kali, di siklus diulangi berapa dan sebagainya. Oke ya, itu saja ya. Kita ketemu minggu depan dengan obat-obatnya terakhir ya pertemuan kita. Mudah-mudahan masih ada waktu. Saya belum bikin soal sih. Ya mudah-mudahan nanti saya bikin soal awal tahun lah saya itu review ya soal-soalnya. Oke. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat aktivitas lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, Bu. Bu. Sama-sama. Oke.